walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah la wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sama seperti orang tua sendiri. Bagaimana ramah tamah almarhum bukan hanya di Aceh, di Jakarta sekarang orang merasa kehilangan. Di Jakarta orang sekarang datang ke Darussalam untuk bertakziah. Tapi semua Allah berikan takdir kepada Abah untuk pulang. Akhir ajalnya di Aceh. Dan ini keinginan daripada beliau. Dan lubang kubur sudah ada. Itu pun lubang kubur yang menunjuk Abah sendiri. Berapa hari sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal dia kontrol masjid, dia datang ke sana. Beliau katakan nanti sama salah satu yang nganter, Sayyid Saiful yang nganter, dia bilang nanti kalau saya meninggal, kalau Walid meninggal, kubur di sini ya. Beliau yang tunjuk tempatnya. Waktu anak pertama kali datang, Abah sudah bilang, Abah mau pulang. Abah mau pulang. Tapi Abah mau nunggu peresmian Masjid Pahala dulu. Kalau sudah peresmian Masjid Pahala, baru Abah mau pulang. Semuanya beliau sudah tahu Abah. Sekali lagi, saya atas nama anak daripada almarhum minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan manakala almarhum di masa hidupnya mempunyai sangkutan hutang piutang untuk bisa datang menghubungi saya selama saya masih ada di sini 1-2 hari. Silakan hubungi kepada saya. Saya sebagai anak akan bertanggung jawab urusan duniawiyah yang bersangkutan dengan Walid dengan Abah. Dan kalau pada jamaah ibu-ibu kami mohon untuk mengambil tempat khusus tidak di sekitar makam. Kita berharap jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi mohon pengertian kepada ibu-ibu untuk mengambil tempat di bawah tenda saja, tidak berada di kompleks makam. Sekali lagi yang di kompleks makam laki-laki saja agar tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Mohon sekali lagi kesediaan jika sudah ada di makam agar bergeser ke di bawah tenda. Rapat dulu. Kenang euy.